Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyati dengan nomor induk mahasiswa 2502010021115. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi mata kuliah Business Communication dengan objek observasi pada PTI IMC Tekno Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan membahas profil perusahaan, struktur organisasi, bentuk komunikasi yang diterapkan, peran komunikasi bisnis, kendala yang komunikasi, serta kesimpulan dan sarannya dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Adapun di sini juga ada profil singkat perusahaan, di mana pada PT IM Tekno Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki beberapa bagian ataupun departemen yang saling berhubungan, serta seperti produksi, quality control, engineering, purchasing, warehouse, HRD, dan juga administrasi. Karena setiap departemen memiliki tugas yang berbeda tetapi saling berkaitan, komunikasi menjadi hal yang penting supaya pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target. Di sini juga ada struktur organisasi. Dalam perusahaan terdapat beberapa bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, di mana setiap bagian tidak dapat bekerja sendiri karena membutuhkan koordinasi dengan bagian lainnya. Contohnya, bagian produksi berhubungan dengan quality control, sedangkan purchasing berkoordinasi dengan warehouse mengenai kebutuhan material. Jadi, struktur organisasi tersebut membuat komunikasi antar bagian sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Lalu, di sini juga ada pola komunikasi pada perusahaan. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, ada beberapa bentuk komunikasi yang diterapkan pada PT IMC Tekno Indonesia. Yang pertama adalah komunikasi vertikal, yaitu komunikasi antar atasan dan juga bawahan. Contohnya ketika customer facing memberikan instruksi kepada operator ataupun staff, kemudian karyawan melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan. Yang kedua adalah komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar karyawan dengan tingkat jabatan yang sama atau komunikasi antar departemen. Contohnya, bagian produksi berkomunikasi dengan quality control untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar. Selain itu, terdapat juga komunikasi formal. Contohnya seperti briefing harian, rapat koordinasi, email perusahaan, laporan kerja, dan instruksi kerja tertulis. Ada juga komunikasi informal, yaitu komunikasi sehari-hari antar karyawan yang biasanya dilakukan melalui diskusi langsung ataupun percakapan singkat yang berhubungan dengan pekerjaan. Di sini juga ada media komunikasi yang digunakan. Dalam kegiatan sehari-hari, perusahaan menggunakan beberapa media komunikasi seperti briefing, rapat koordinasi, email, sistem informasi perusahaan, telepon, dan juga aplikasi pesan instan. Penggunaan berbagai media tersebut membantu informasi dapat disampaikan dengan lebih cepat kepada pihak yang membutuhkan. Di sini juga ada peran business communication. Menurut hasil observasi saya, komunikasi bisnis mempunyai peran yang cukup besar dalam kegiatan perusahaan. Beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, mempermudah koordinasi antar departemen. Yang kedua, membuat informasi pekerjaan lebih jelas. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan kerja. Yang keempat, yaitu membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar karyawan. Dan yang keenam, yaitu membantu perusahaan mencapai target produksi. Di sini juga ada kendala komunikasi.
Walaupun komunikasi di perusahaan sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala. Contohnya adalah perbedaan pemahaman terhadap informasi, keterlambatan penyampaian informasi antar departemen, kurangnya koordinasi ketika ada perubahan jadwal ataupun prioritas pekerjaan, serta informasi yang terkadang belum lengkap. Nah, kalau masalah tersebut belum selesai ditangani, tentunya bisa mempengaruhi efektivitas pekerjaan dan produktivitas perusahaan. Di sini juga ada kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan operasional pada PT IMC Tekno Indonesia. Perusahaan menerapkan komunikasi vertikal, horizontal, formal maupun informal. Dengan adanya komunikasi yang baik, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi. Kerjasama antar karyawan menjadi lebih baik, dan masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Jadi, komunikasi yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun saran dan juga penutupnya, saran saya untuk meningkatkan komunikasi di perusahaan adalah dengan meningkatkan koordinasi antar departemen, memanfaatkan teknologi komunikasi dengan lebih maksimal, serta melakukan evaluasi komunikasi secara berkala. Memberikan pelatihan komunikasi kepada karyawan. Dengan komunikasi yang semakin baik, diharapkan efektivitas kerja dan produktivitas perusahaan juga dapat meningkat. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.